Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joven dari kelas PL11 dan di sini saya akan mengerjakan tugas kuis saya, kuis ketujuh ya, pelajaran basis data, dan di sini saya akan mengerjakan tentang perancangan dan di sini membuat sebuah diagramnya IRD ya, langsung aja. Nah, jadi sebelumnya saya sempat membuat IRD untuk perpustakaan ya. Nah, jadi sebelum kita ke arah sini tuh ada beberapa hal yang harus kita lakukan dulu, yaitu kita harus membuat yang namanya tabel normalisasi terlebih dahulu ya. Karena nanti yang dibutuhkan adalah tabel normalisasinya. Nah, kenapa tabel normalisasi ini dibutuhkan di dalam ini? Supaya ketika kita buat IRD ini kita nggak perlu pusing-pusing lah istilahnya, kayak ngecari yang mana atau bagian yang hilang lah nanti segala hal. Jadi kita benar-benar perlu mempersiapkan sebuah tabel yang udah dinormalkan, atau yang biasa kita gunakan itu third normal form ya, 3NF dalam normalisasi. Itu benar-benar yang biasanya digunakan oleh orang-orang untuk uh, membuat sebuah IRD. IRD ini apa? IRD ini sendiri adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antar tabel. Misalkan kayak di sini tabel peminjaman mempunyai hubungan dengan tabel buku. Jadi dia tuh berfungsi sebagai penghubung aja. Nah, sekarang cara buatnya gimana? Ya, misalkan nih kita udah punya tabel normalisasi. Nah, tapi sebelum kesini dulu kita tuh harus tentuin kayak software atau aplikasi apa yang mau kita gunakan di dalam membuat IRD ini. Kalau misalkan saya kan ngebuat aplikasi perpustakaan ya, berarti dalam membuat aplikasi perpustakaan kita harus tahu dulu apa-apa aja yang dibutuhkan. Nah, itu nanti barulah kita mulai ke zero normal form dulu, atau belum normal lah ya istilahnya, datanya benar-benar kayak ketimpa banget gitu. Nah, ini bakal saya coba buka aja ya normalisasi. Nah, ini misalkan aja di sini ya. Nah, ini ada unnormalized form ya, belum normal. Di sini semuanya tuh benar-benar kayak kesimpan di dalam satu tempat gitu kayak gitu semuanya. Nah, lanjut. Nah, di first normal form ini nanti ini gak harus dipisah ya, intinya tuh sebenarnya gak ada data ganda lagi. Data gandanya tuh kayak gimana? Misalkan data gandanya tuh kayak di penulis buku ini sama kategori buku. Nah, di penulis buku ini kan sebenarnya bisa dua-duanya ya. Artinya ada dua yang menjadi penulis bukunya, ada juga kategori bukunya sebagai dua juga. Nah, artinya di first normal form itu harus kita hilangin. Jadi harus satu-satu. Nah, harusnya di sini ya kan, kalau kita ingin mengubah di 1NF, kita tambahkan lagi satu ya kan, baru kita ubah dulu jadi putih. Nah, baru nanti di sini tuh kita masukkan juga, kita copy aja dulu biar gak usah susah ya. Nah, kita copy di sini. Nah, baru di sini Jendo-nya kita hilangin. Baru di sini John Smith-nya kita hilangin. Jadi dia tuh kita buatnya satu-satu gitu loh. Tapi kan ini juga tetap menyebabkan yang namanya redundansi data ya. Nah, tapi di first normal form ini yang terpenting dalam first normal form itu cuma menghilangkan data yang dianggap ganda lah. Nah, seperti ini bisa lah dipisah dulu. Nah, terus tinggal kita pisah-pisah aja. Nih, kita pisah, ini kita pisah juga gitu. Nah, lanjut lagi ke second normal form. Nah, di second normal form ya makin lengkap lagi ya tabelnya, benar-benar kita pisah.
Jadi kalau di sini kan kita pisahkan, cuma kita pisahin aja kayak dipisahkan. Nah, sedangkan di second normal form ini kita benar-benar ngubah semuanya. Bukan ngubah semuanya sih. Kita buat kayak sebuah atribut yang non key, yang nggak punya kunci unik, kita buat bergantung penuh pada primary key-nya. Misalkan apa? Kalau dari sini kan ada anggota. Nah, kita tinggal cari aja semua yang ada kata anggotanya atau semua yang berhubungan dengan anggotanya lah istilahnya gitu. Nah, di tabel berarti di tabel anggota nanti ada apa aja, kayak misalkan ID anggota, nama anggota, alamat anggota, email anggota. Nah, gitu. Baru gimana penerbit? Ya penerbit berarti ada nama penerbit sama alamat penerbit. Gitu aja. Nah, baru kalau kayak gini kan berarti udah pas dong. Ngapain lagi sampai ke third normal form lah ya istilahnya. Karena kan gini aja sebenarnya udah lumayan cukup bagus lah. Udah nggak ada redundansi data dan udah nggak ada data ganda lagi lah istilahnya gitu. Terus third normal form gunanya apa? Ya, jadi di third normal form ini kita hilangkan atribut yang nggak benar-benar penting dan nggak benar-benar bersangkutan dengan primary key-nya. Misalnya apa? Nih, di ID buku kan kita ada nengok nih, ada ID penerbit, ada penulis buku, terus ada kategori buku. Nah, ini kan sebenarnya nggak begitu benar-benar berkaitan langsung dengan buku. Betul ada kaitannya, ya kan? Tapi nggak secara langsung berkaitan gitu loh. Kayak misalkan kan judul buku tuh kan memang benar-benar ada di dalam bukunya. Walaupun ID penerbit, penulis buku juga ada di dalam bukunya, tapi bisa kan kita ganti atau bisa kita cabutin. Misalkan nih, penulis buku ini kan bisa aja kita masukin ke dalam tabel penerbit kan. Nah, terus kategori buku ini bisa aja kita buat satu tabel yang berbeda. Tinggal kita tambahkan aja ID kategori buku. Terus penerbitnya gimana? Penerbitnya kayak tadi tinggal pindahin aja ya. Oh ya, sorry. Nah, yang penulisnya gimana? Ya penulisnya diubah juga jadinya. Gitu. Nah, maka di sini nanti tengok. Nah, ada tabel penulis kan sendiri kan, ada tabel penulis, ada tabel penerbit. Terus di buku ini kita benar-benar hilangin yang enggak berhubungan lah istilahnya. Nah, ID penerbit di sini tuh artinya kita cuma cukup panggil aja gitu loh. Jadi kita panggil aja. Nggak perlu lagi yang namanya susah-susah lah. Nah, terus ada satu tabel tambahan juga ya di sini. Ini kan ada tabel detail peminjaman di sini ya. Nah, fungsinya apa? Nah, nanti misalkan gini. Kan satu orang itu kan bisa meminjam banyak buku. Nah, sedangkan kalau misalkan kita buat peminjaman, menggunakan tabel peminjaman untuk menyimpan kayak ID buku, terus tanggal jatuh tempo, tanggal kembalinya, maka nanti dianggap bahwa satu orang itu hanya bisa meminjam satu buku. Sedangkan logikanya tuh kan satu orang bisa pinjam banyak buku. Itulah fungsinya yang nama detail pemesanan. Detail pemesanan ini nanti berfungsi hampir mirip seperti struk lah ya. Detailnya kayak sebagai detailnya misalkan kita anggap peminjaman itu ada di sistem, maka detail peminjaman adalah sebuah struk yang diberikan oleh kasir misalkan gitu. Nah, itulah fungsi yang detail. Dia bisa bersifat sebagai nota. Kita mesen apa aja sih, kita minjam apa aja gitu. Nah, ini cuma berlaku sebagai tabel penghubung aja ya. Kenapa saya taruh ini ya? Untuk menghubungi aja. Oke sih. Nah, berarti kita udah dapat lah. Misalkan kita udah berhasil nih menormalisasikan tabelnya. Sekarang ya gampang aja. Kita tinggal cari daftar tabelnya. Habis dapat daftar tabelnya ya udah. Tinggal kita buatlah yang namanya IRD. Udah, gitu aja simple. Nah, baru tinggal kita relasikan aja hubungannya. Makanya yang terpenting itu kita harus kelarkan dulu tabel normalisasi ini. Dan sebelum normalisasi juga sebab kita harus buat yang namanya tuh ada DFD level 0. Ini benar-benar paling penting ya. Ini kayak rancangan benar-benar awal lah. Dari DFD level 0 inilah nanti kita bisa juga memikirkan ya apa aja tabel yang dibutuhkan. DFD level 1 juga gitu. Berasal dari DFD level 0. DFD level 1 berisi proses apa aja yang dilakukan.
Nah, maka dari itu dev di level 0 sebenarnya adalah yang paling intinya lah dari semua diagram-diagram yang nanti bakal kita buat-buat. Misalkan ada kayak DFD, ERD, class diagram, use case, activity diagram, sequence. Itu benar-benar bergantung penuh sama DFD level 0. Oke, segitu aja untuk video kali ini seputar penjelasan mengenai cara pembuatan ERD ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.